Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Deni Fatmawati yang berisi tentang pernik pendidikan. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengelolaan kinerja pegawai. Jadi seperti yang kita tahu bahwa pengelolaan kinerja pegawai yang sebelumnya di tahun 2023 kita lakukan melalui web PKN atau My ASN, namun pada pengelolaan kinerja pegawai di tahun 2024 kita akan melakukannya atau merencanakannya melalui aplikasi PMM atau platform Merdeka Mengajar. Pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar ini adalah alat bantu yang memudahkan guru maupun kepala sekolah nantinya untuk menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual sesuai kebutuhan satuan pendidikan kita dan juga pengembangan karir guru maupun kepala sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran yang tentunya berpusat pada peserta didik. Ini adalah gambar dari pengelolaan kinerja yang ada di PMM. Kalau PMM panjenengan semua belum ada untuk pengelolaan kinerja, maka pastikan aplikasi PMM telah terupdate. Regulasi dari pengelolaan kinerja yaitu yang pertama Permen-PAN RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Kemudian yang kedua Permen-PAN RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Yang ketiga, Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 7607-B-B1-HK-03-2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang keempat, yaitu Surat Edaran bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 17 tahun 2023 dan nomor 9 tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara Guru. Lalu Bapak dan Ibu, siapa saja sih yang mengisi pengelolaan kinerja di PMM? Yaitu guru ASN. Kemudian yang kedua guru di bawah binaan pemerintah daerah. Dan yang ketiga guru yang terdaftar di Dapodik, juga guru yang memiliki akun Belajar ID. Guru-guru yang telah disebutkan tadi adalah guru-guru yang nantinya akan mengisi pengelolaan kinerja di PMM. Nah, pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar ini akan dilakukan dalam 2 siklus setiap tahun. Siklus yang pertama akan dilalui mulai bulan Januari sampai dengan Juni. Kemudian siklus yang kedua akan dilalui mulai bulan Juli sampai dengan Desember. Jadi satu siklus akan berlangsung selama periode 6 bulan. Nah, tahapan pada pengelolaan kinerja itu kita membuat perencanaan kinerja terlebih dahulu. Kemudian pelaksanaan kinerja dan di akhir siklus ada penilaian kinerja. Tujuan yang ingin dicapai dari pengelolaan kinerja adalah mendukung guru dan kepala sekolah melakukan peningkatan kinerja dengan lebih terfokus pada satu indikator kinerja yang telah dipilih pada setiap siklusnya.
Ada beberapa tahapan pada perencanaan kinerja. Ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu praktik kinerja atau praktik pembelajaran. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi. Yang ketiga, tugas tambahan. Yang keempat, perilaku kerja. Dan yang kelima yaitu rangkuman. Nah, ini adalah siklus peningkatan kinerja pada bulan Januari. Kita melakukan perencanaan. Setelah perencanaan dibuat, maka nanti akan diajukan kepada atasan kita atau kepala sekolah. Dan di bulan Januari ini juga kepala sekolah sudah menyetujui dari pengajuan kinerja yang diajukan oleh guru. Sehingga di bulan-bulan berikutnya guru bisa melaksanakan kinerja yang sudah direncanakan di bulan Januari. Nah, di bulan Februari ini persiapan observasi kelas. Kemudian Maret diskusi tindak lanjut periode observasi kelas. Kemudian di bulan April sampai Mei ini pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Dan diakhiri di bulan Juni pada akhir siklus itu kita lakukan refleksi. Juga kepala sekolah melakukan penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Jika di laman aplikasi PMM, maka tampilannya akan seperti yang ada pada layar. Ada 5 tahapannya. Ini yang pertama adalah praktik kinerja. Praktik kinerja atau praktik pembelajaran ini merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan, sekali lagi menekankan pada pengalaman langsung oleh guru. Nah, praktik kinerja atau praktik pembelajaran ini telah disesuaikan jika di PMM untuk guru ini adalah indikator D1 yaitu kualitas pembelajaran, dan untuk kepala sekolah adalah indikator D3 atau kepemimpinan pembelajaran. Jadi dari indikator yang ada yang sudah ditentukan untuk guru dan kepala sekolah tersebut, nanti indikator akan memiliki pasangan indikator akar masalah berdasarkan rapot pendidikan di satuan pendidikan panjenengan semua. Nah, pasangan indikator akar masalah ini atau juga disebut sebagai dimensi prioritas. Berdasarkan dengan dimensi prioritas yang sudah tertaut dengan rapor pendidikan satuan pendidikan panjenengan inilah panjenengan akan memilih dari praktik kinerja panjenengan semua. Nah, ini ada 8 subindikator yang akan ditingkatkan oleh guru. Guru nanti akan memilih satu saja dari 8 indikator. Pada satu siklus ini guru diharapkan memilih mana subindikator yang ingin ditingkatkan. Berbeda dengan guru, indikator dari kepala sekolah adalah kepemimpinan pembelajaran. Tetapi nanti sama, pada indikator kepemimpinan pembelajaran, kepala sekolah harus memilih satu saja dari 8 subindikator yang ditampilkan di layar. Mana subindikator yang dipilih yang akan ditingkatkan pada satu siklus perencanaan ke depan. Nah, untuk kepala sekolah sendiri, perencanaan kinerjanya baru akan dibuka mulai tanggal 15 Januari 2024. Nah, yang di layar ini panjenengan bisa melihat 8 subindikator tadi berada pada yang ada panah merahnya. Nah, ini adalah yang panjenengan bisa pilih sesuai dengan dimensi prioritas rapor pendidikan satuan pendidikan panjenengan semua. Nah, untuk praktik tahapan praktik kinerja atau praktik pembelajaran sudah kita lampaui, kita rencanakan. Maka kita menuju ke pengembangan kompetensi.
Pada perencanaan pengembangan kompetensi ini nanti dianjurkan memiliki rentang minimum 32 poin sampai dengan 128. Ini sesuai dengan Berdirjen GTK nomor 7607-B-B1-HK-03-2023. Lalu poin-poin itu nanti diperoleh bagaimana? Nah, poin-poin nanti akan diperoleh dengan memilih rencana hasil kerja atau RHK. Yang tentu saja RHK dipilih yang efektif, yang berdampak bagi diri sendiri, berdampak bagi komunitas pendidikan maupun satuan pendidikan, dan nanti akan juga dibantu untuk menghitung poin langsung pada aplikasi di PMM pada tahap pengembangan kompetensi. Ini adalah tampilan dari pengembangan kompetensi. Ada beberapa RHK yang harus dipilih, yang harus kita pilih, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, kebutuhan satuan pendidikan kita. Dan ini juga diharapkan untuk perencanaannya ini juga melibatkan dari guru yang lain dalam satuan pendidikan, juga kepala sekolah selaku atasan kita. Nah, di dalam RHK ini nanti ada beberapa yang bisa kita pilih untuk pada pengembangan kompetensi. Ini sudah saya siapkan. Ada 18 pilihan RHK yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Ada yang RHK pertama ini yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Bukti dukungnya, jadi sebelum membuat RHK paling tidak kita sudah menelaah dari RHK pada pengembangan kompetensi sehingga kita bisa terukur dalam menyiapkan bukti dukungnya. Untuk RHK pertama ini bukti dukungnya sertifikat topik yang ada pada PMM dan ini poinnya adalah 8. Kemudian yang kedua, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Ini poinnya juga 8, bukti dukungnya berupa laporan apa saja mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut observasi praktik pembelajaran. Kemudian kita berlanjut pada RHK ketiga, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Jadi bukti dukungnya berupa sertifikat yang senilai dengan 36 poin. Ini cukup tinggi, tetapi sebagai penggerak, catatannya yaitu yang pertama sebagai penggerak komunitas dan mengadakan minimal 3 kegiatan. Itu baru setara dengan 36 poin. 3 kegiatan apa? 3 kegiatan berbagi praktik baik. Kemudian RHK yang keempat, yakni meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Ini bukti dukungnya sertifikat dan senilai dengan 8 poin. Ini kegiatannya bagaimana? Kegiatannya itu berdurasi antara 2 sampai 3 jam. Tetapi kita sebagai narasumber. Itu ya. Kemudian yang RHK selanjutnya, RHK kelima, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas
belajar. Bukti dukungnya sertifikat yang senilai dengan 4 poin. Jadi untuk yang RHK 5 ini kita sebagai peserta saja, peserta dari kegiatan berbagi praktik baik dengan durasi 2-3 jam. Ini kita sudah mendapatkan poin senilai 4. Bukti dukungnya berupa sertifikat. Selanjutnya RHK yang ke-6 yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Nah, ini dibuktikan dengan sertifikat dan nilainya 128 poin. Nah, sertifikat guru penggerak cukup tinggi ya, mendapatkan poin di sini. Kegiatannya yaitu berdurasi 3-6 bulan. Seperti guru penggerak itu minimal 6 bulan ya. Kemudian RHK yang selanjutnya yaitu RHK yang ke-7, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Bukti dukungnya sertifikat dengan nilai atau poinnya 8. Ini yaitu pelatihan atau BIMTEK yang diselenggarakan oleh Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan catatan satu kegiatannya berdurasi 2-3 hari. RHK yang ke-7. Selanjutnya RHK ke-8 yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja dan atau bidang lain yang relevan. Bukti dukungnya sertifikat dan poinnya 24. Ini kegiatannya berdurasi 2-4 minggu. Selanjutnya RHK ke-9 meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Ini bukti dukungnya yaitu sertifikat yang setara dengan 4 poin. Kegiatan yang dilakukan atau diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. RHK selanjutnya, RHK 10 yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya dalam berbagai wadah atau ajang. Ini bukti dukungnya adalah piagam yang senilai dengan 12 poin. Ini adalah untuk piagam penghargaan atau pengakuan, peraih pengakuan. Selanjutnya untuk RHK ke-11 meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Jadi sebagai penelaah aksi nyata ini juga bisa diajukan dengan bukti dukungnya berupa laporan dan setara dengan 6 poin. Tetapi telaah aksi nyata ini membutuhkan 10 aksi nyata. Jadi penelaah nanti akan menelaah 10 aksi nyata dari teman sejawat atau dari yang dihasilkan guru atau kepala sekolah. Kemudian untuk RHK yang ke-12 meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah. Ini juga bukti dukungnya yaitu berupa laporan yang setara dengan 6 poin. Namun sebagai peran sebagai penelaah ini membutuhkan 10 cerita praktik. Jadi kita menelaah 10 cerita praktik baru nanti dibukti dukungkan atau dilaporkan dalam bentuk laporan begitu yang setara dengan 6 poin. Selain dari aksi nyata, terus cerita praktik, juga kita ada RHK yang ke-13 yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Ini
untuk menelaah perangkat ajar ini kita membutuhkan 10 perangkat ajar untuk ditelaah dan bukti dukungnya berupa laporan yang setara dengan 6 poin. Nah, kemudian sebagai penelaah kita punya poin nih. Ada poinnya. Lalu bagaimana yang penyusunnya? Apakah kita juga ada poin sebagai penyusun? Ya, itu diatur pada RHK selanjutnya. Yaitu RHK pada RHK 14. Itu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. 1. Cerita praktik yang terbit di PMM. Jadi dalam bentuk video nantinya diterbitkan di PMM. Kemudian bukti dukungnya ini yaitu cerita praktik yang terbit di PMM dan ini setara dengan cukup 1 saja dan ini sudah setara dengan 12 poin. Kalau tadi penelaannya itu 6 dan butuh 10 aksi nyata pada RHK 11. Nah, kalau penyusunnya itu butuh 1 saja yang sudah diterbitkan di PMM dan itu poinnya 12. Selanjutnya RHK yang ke-15. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah. Untuk perangkat ajar ini poinnya lebih banyak yaitu 24 dan perangkat ajar ini adalah perangkat ajar yang sudah terbit di PMM dengan tentu saja lulus validasi oleh tim. 1 perangkat ajar saja ini sudah cukup dan senilai atau setara dengan 24 poin. Selanjutnya tadi sudah cerita praktik, perangkat ajar, kemudian ada RHK 16 yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Bukti dukungnya ya kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM. 1 saja cukup yang setara dengan 6 poin. Kita berlanjut pada RHK ke-17 yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Bukti dukungnya berupa sertifikat. Kemudian sertifikat ini setara dengan kegiatan yang berdurasi 2-3 jam. Dan poinnya setara 12 poin. Kemudian RHK yang terakhir, pilihan terakhir yaitu RHK ke-18 itu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Ini satu kegiatan yang bukti dukungnya nanti berupa sertifikat dan setara 4 poin. Nah, kalau sudah silakan dipilih sesuai dengan kemampuan panjenengan. Semua direncanakan minimum poin yang dikumpulkan yaitu 32 sampai dengan 128 yang maksimumnya. Rampung sudah untuk pengerjaan pengembangan kompetensi. Kemudian kita berlanjut pada tugas tambahan. Tugas tambahan ini juga salah satu tahapan dalam penyusunan kinerja di perencanaan kinerja guru. Kemudian tugas tambahan ini apa saja? Tugas tambahan ini tanggung jawab atau peran ekstra yang diberikan kepada guru berdasarkan surat keputusan atau surat tugas dari atasan dan jenjang satuan pendidikan di luar dari tugas utama mengajar. Ini untuk tugas tambahan. Lalu apa saja daftar dari tugas tambahan yang bisa kita pilih sesuai dengan apa yang sudah ditugaskan kepada kita sebagai guru oleh atasan kita. Di sini di layar sudah saya tampilkan daftar tugas tambahan.
Untuk jenjangnya, kalau SD panjenengan bisa memilih yang jenjangnya semua jenjang. Untuk yang SMP, SMA, SMK berarti itu berlaku pada jenjang SMP, SMA, dan SMK. Maka sebagai contoh tugas tambahan yang juga bisa diampu pada jenjang SD yaitu kepala perpustakaan yang pada nomor 2. Ini sesuai dengan Permendikbud 15/2018. Dan daftar tugas tambahan lain yaitu pada nomor 5. Pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu. Kemudian ada juga pembina ekstrakurikuler. Semua ekstra yang dijalankan atau dilaksanakan di satuan pendidikan panjenengan bisa. Kemudian koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, koordinator PKB. Kemudian juga bisa koordinator PKG, penilaian kinerja guru. Kemudian ada juga guru piket. Ada juga penilai kinerja guru. Seperti yang kita tahu, untuk penilai kinerja guru ini tidak hanya kepala sekolah, melainkan guru senior juga bisa membantu kepala sekolah untuk menilai kinerja guru. Selain itu, tugas tambahan yang lain yaitu pengurus organisasi atau asosiasi profesi, baik itu tingkat nasional, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota. Ini bisa juga dijadikan tugas tambahan pengurus. Kemudian itu sebagai pengurus ya. Kemudian tugas tambahan tutor pada pendidikan jarak jauh, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Itu juga bisa. Operator dapodik itu juga bisa menjadi tugas tambahan dari guru. Bendahara sekolah atau tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK. Maka kepala sekolah bisa membuat surat tugas atau SK untuk beberapa tugas tambahan yang bisa digunakan untuk penyertaan kinerja guru. Nah, setelah dari tugas tambahan, maka kita akan melanjutkan ke perilaku kerja. Pada perilaku kerja ini ada beberapa poin. Ada 7 poin, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, yang ketiga yaitu kompeten, keempat harmonis, kelima loyal, keenam adaptif, dan yang terakhir ketujuh kolaboratif. Nah, dari ketujuh poin ini nanti pada halaman perilaku kerja yang sudah di depan kita ini contohnya, itu nanti kita akan memilih indikator dan perwujudan perilakunya. Sebagai contoh yang ada di tampilan layar, itu pada poin berorientasi pelayanan, maka ada indikator perilaku. Nanti akan ada pilihan, ini adalah salah satu contoh saja. Ada perilaku kerja mana yang ingin ditingkatkan, maka kita pilih dari beberapa pilihan pada indikator perilaku. Setelah itu kita memilih perwujudan perilakunya seperti apa. Nah, itu turunan dari indikator perilaku. Nanti kita juga dihadapkan pada beberapa pilihan yang bisa kita pilih sesuai dengan perwujudan perilaku yang mana yang ingin kita tingkatkan. Begitu juga pada poin akuntabel, kemudian kompeten. Ada indikator perilaku dan perwujudan perilaku yang perlu kita pilih. Sampai dengan harmonis, kemudian poin loyal, poin adaptif, dan poin kolaboratif. 7 poin ini perlu kita pilih indikator perilaku dan perwujudan perilakunya. Itu kita nanti tinggal memilih saja
mana yang ingin kita sorot, kita tingkatkan pada perilaku kerja kita di tahun ini pada siklus yang pertama. Itu kemudian perilaku kerja ketika sudah sesuai, maka kita akan dihadapkan pada rangkuman. Rangkuman ini akan berisi 3 hal, yaitu hasil kerja utama, hasil kerja tambahan, dan perilaku kerja. Sebelum diajukan, jadi kita diberikan rangkuman dari apa yang sudah kita isikan tadi. Nah, itu guru sebaiknya mengecek kembali sesuai atau tidak. Bila perlu dilakukan penyesuaian, maka lakukan pada saat ini. Setelah semua sudah disesuaikan seperti keinginan guru, yang sudah juga dikolaborasikan, didiskusikan bersama dengan guru yang lain dan kepala sekolah, silakan panjenengan ajukan pada atasan. Nah, setelah diajukan ini nanti, maka atasan atau kepala sekolah akan melakukan pengecekan. Setelah dicek, kemudian setelah sesuai, maka silakan disetujui. Tapi bagaimana jika sudah tidak sesuai pengajuan dari guru, maka kepala sekolah bisa melakukan penyesuaian kembali bersama dengan guru. Jadi jika nanti sudah SKP-nya sudah diajukan, SKP guru sudah diajukan, sudah tidak bisa melakukan penyesuaian, gitu ya. Sehingga sebelum diajukan pastikan mengecek terlebih dahulu untuk guru. Kemudian kalau sudah diajukan kepada kepala sekolah, maka penyesuaian itu hanya bisa dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, jika ini guru sudah mengajukan dan sudah ada beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh kepala sekolah, maka nanti guru akan mendapat notifikasi dari penyesuaian yang dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi nanti guru akan ada notifikasi yang muncul, penyesuaian mana saja yang yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah dan ingin dilakukan oleh guru. Kemudian guru setelah diajukan, disetujui, maka guru di situ akan menyepakati dari beberapa penyesuaian atau yang sudah diajukan itu. Demikian sedikit penjelasan untuk dari pengelolaan kinerja pegawai yang terintegrasi platform Merdeka Mengajar. Saya Deni Fatmawati pamit undur diri. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.